Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik semuanya, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana pembiasaan literasi numerik atau literasi numerasi di dalam proses pembelajaran matematika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, saya ulangi. Adik-adik semuanya, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana proses pembiasaan literasi numerasi di dalam proses pembelajaran, khususnya di dalam proses pembelajaran matematika. Oke. Di sini pada abad ke-21 ini peserta didik sekolah ataupun madrasah itu harus memiliki kemampuan literasi numerasi di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan atau masalah-masalah di dalam matematika. Karena literasi numerasi ini berkaitan dengan pemecahan masalah dalam matematika. Di dalam penguasaan literasi tersebut tentunya harus diimbangi dengan bagaimana seorang siswa itu menumbuh kembangkan kemampuan berpikir kritis dalam pemecahan masalah, kemudian memiliki keterampilan kreativitas dan inovasi, yang ketiga memiliki keterampilan komunikasi, dan yang keempat itu adalah keterampilan berkolaborasi. Jadi ini adalah merupakan keterampilan di abad 21 yang harus dimiliki oleh seorang siswa, baik itu di sekolah maupun di lingkungan madrasah. Oke. Baik. Kemudian di sini timbul pertanyaan, apa sebenarnya yang disebut dengan literasi numerik itu? Ya. Literasi numerik adalah kemampuan untuk mengaplikasikan konsep bilangan dan keterampilan operasi hitung di dalam kehidupan sehari-hari siswa. Misalkan siswa berada di rumah, kemudian berada di sekolah, di dalam pekerjaan, dan partisipasi siswa dalam kehidupan bermasyarakat atau sebagai warga negara. Ya, itulah pengertian daripada literasi numerik. Kemudian pengertian yang kedua adalah bahwa literasi numerik itu adalah seseorang siswa harus memiliki kemampuan untuk menginterpretasi informasi kuantitatif yang terdapat di sekeliling kita. Jadi yang harus kita garis bawahi di situ adalah ada kata kuantitatif. Berarti kalau ada kata kuantitatif itu berarti berhubungan dengan angka-angka, ya, yang berkaitan dengan angka-angka. Makanya di dalam proses pembelajaran itu seorang siswa itu tidak cukup memiliki pemahaman konsep matematika saja, tetapi dia harus mampu memiliki pemahaman literasi numerasi di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hidupnya, baik itu persoalan di sekolah, di rumah, di lingkungan sekitar, di masyarakat, dan lain sebagainya. Baik, kemudian timbul pertanyaan di situ, mengapa literasi numerik itu penting? Ya, di sini penting untuk kita miliki dalam hal ini siswa, baik itu di sekolah maupun di madrasah itu. Keterampilan literasi numerik itu penting dimiliki oleh siswa agar siswa itu dia dapat berpikir kritis, rasional, sistematis di dalam menyelesaikan masalah, dalam mengambil keputusan dalam berbagai konteks. Jadi itu mengapa literasi numerasi itu penting untuk kita ajarkan atau kita miliki di dalam proses pembelajaran. Kita bisa ambil di sini, kita bisa lihat ilustrasi atau contoh. Di sini saya berikan contoh. Bisa kita lihat di situ seorang siswa belajar konsep perkalian bilangan bulat dengan bilangan bulat, ya. Berarti kalau bilangan bulat dengan bilangan bulat itu bisa 1, 2, 3, ya. Di sini diambil 2 kali 3 adalah 6, ya. Hasil tersebut tetap sama walaupun soal diganti dengan 3 kali 2. Di dalam konsep matematika, seorang siswa itu
dia akan paham bahwa 2 kali 3 dengan 3 kali 2 itu, walaupun dibalik itu dia akan tetap sama. Hasilnya adalah 6. Ya. Tetapi si orang siswa yang memiliki pemahaman kemampuan literasi numerasi, dia tidak hanya terfokus kepada di situ. Ya, dia punya kecakapan di dalam menganalisis perkalian 2 kali 3 atau 3 kali 2 tersebut. Kita bisa lihat di situ. Contohnya adalah dalam pemberian obat, ya 2 kali 3 dengan 3 kali 2 itu berbeda, merupakan sesuatu hal yang berbeda karena kenapa dia akan memberikan efek penyerapan dan penyembuhan yang berbeda. Kalau di dalam ilmu kedokteran, ya 2 kali 3 dengan 3 kali 2 itu berbeda di dalam hal penyerapan dan penyembuhannya, ya karena beda harinya, ya 2 dikali 3 dengan 3 kali 2. Jadi di sini, makanya di sini di dalam seorang matematikawan itu harus paham betul. Di sini adalah gunanya di mana yang termasuk di dalam konsep matematika dan di mana yang termasuk konsep literasi numerasi. Di sini ada 2 dibutuhkan, ya, di mana konsep matematikanya itu adalah 2 kali 3, 3 kali 2 itu akan sama hasilnya. Tetapi di dalam konsep pemahaman literasi numeris itu dengan contoh yang berbeda di dalam misalkan pemberian obat tadi 2 kali 3 dengan 3 kali 2 itu berbeda. Ya, itulah makanya di dalam proses pembelajaran itu seorang siswa harus memiliki pemahaman konsep matematika dan pemahaman konsep literasi numerasi. Oke, baik. Next. Contoh yang kedua, coba kita lihat di sini, bus yang akan digunakan pada kegiatan studi wisata berkapasitas 48 orang. Ya. Jika peserta studi wisata ternyata 165 orang, maka bagaimana cara untuk mengefisienkan biaya bus? Nah, dari soal ini atau dari masalah ini ada 2 konsep yang akan kita gunakan di sini. Yang pertama adalah konsep secara matematis dan yang kedua adalah konsep secara literasi numerasi. Ya, kalau konsep matematisnya saya kira kita tidak ini merupakan soal yang tidak sulit-sulit amat. Tinggal kita bagi saja, ya. Berarti 165 itu dibagi dengan 48 orang. Jumlah orang 48. Jadi itu menghasilkan 3,44. Ya. Jadi seorang siswa kalau dia hanya memiliki kemampuan konsep matematika, dia membutuhkan bus berarti 3,44 bus. Nah, berarti minimal dia harus membutuhkan 4 bus supaya dia bisa termuat 48 orang. Ya. Tetapi di situ yang harus kita pahami bersama bahwa bagaimana kita untuk mengefisienkan biaya. Jadi kalau kita tambah 1 bus lagi dengan sisa 4 orang, dengan sisa 4 orang itu kan itu pemborosan. Ya, bagaimana caranya? Maka di sini pemahaman literasi numeris harus berperan di sini. Ya, bagaimana caranya? Ya, kita harus mengefisienkan kapasitas bus. Keempat, dipilih sesuai dengan kekurangan kursi. Berarti kita carikan mobil atau bus, ya, yang kira-kira di dalam bus itu memiliki kapasitas yang memiliki sisa kapasitas 4 kursi untuk dimuat 4 orang tadi. Ya, jadi yang harus dibayar itu adalah sewanya 4 orang saja, bukan kita mau menyewa 1 bus lagi. Nah, itu untuk mengefisienkan biaya bus, ya. Jadi disitulah konsep literasi numeris berperan, ya. Bagaimana cara melihat persoalan-persoalan yang berkaitan dengan matematik itu, ya. Kemudian di dalam proses pembelajaran itu konsep literasi numeris ini juga ternyata bisa diterapkan atau bisa digunakan di dalam atau menumbuh kembangkan di dalam pembelajaran matematika dengan soal HOTS, ya. Soal HOTS itu adalah soal kemampuan tingkat tinggi, ya. Kita bisa lihat juga di sini. Coba kita lihat bersama bentuk soalnya dengan
menggunakan kemampuan literasi numerasi. Di sekolah Nanda, guru matematika memberikan nilai ulangan maksimum 100. Ya. Nanda memperoleh nilai rata-rata 70 pada ulangan pertama sampai keempat. Pada ulangan kelima, dia memperoleh nilai 90. Berapakah rata-rata nilai matematika Nanda setelah ulangan kelima? Nah, pada soal HOTS ini juga dibutuhkan, tidak hanya kita butuhkan kemampuan konsep matematika. Ya, kenapa? Secara sekilas itu kalau kita tidak pahami atau tidak menggunakan kemampuan konsep literasi numerasi, maka kita akan memiliki pemahaman konsep matematika yang salah. Karena kita hanya menjumlahkan saja 70 ditambah 90 dibagi dengan 2. Ya, itu pemahaman konsepnya. Kalau kita tidak baca betul-betul soalnya, makanya di sini dibutuhkan pemahaman literasi numerasi. Ya, bagaimana caranya? Berarti kita tentukan dulu. Karena tadi yang pertama tadi adalah nilai rata-rata ulangan harian Nanda itu 70 sampai pada ulangan harian keempat. Ya, berarti kita bisa data dulu, kita bisa list dulu rata-rata nilai ulangan harian pertama 70, kemudian hari kedua 70, ulangan harian ketiga 70 juga, sampai ulangan harian keempat 70. Ya. Dan nilai rata-rata ulangan harian kelima 90. Ya. Dengan begitu kita bisa dapat menyelesaikan persoalan ini dengan menggunakan rata-rata. Berarti jumlah nilai ulangan harian pertama sampai kelima itu dibagi dengan banyaknya ulangan harian. Berarti dibagi dengan 5 kali, ya, berapa kali di dalam memberikan ulangan harian. Berarti 70 ditambah 70 tambah 70 tambah 70 tambah 70 tambah 90 dibagi dengan 5. Hasilnya adalah 74. Jadi rata-rata ulangan harian pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima dari adik Nanda ini adalah 74. Ya. Jadi itulah soal yang berkaitan dengan soal HOTS itu ya, soal berkemampuan tingkat tinggi. Kemudian di contoh berikutnya, nah ini yang agak tingkat tinggi lagi soalnya. Coba kita lihat, misalkan kedai pizzeria menyajikan pizza dalam 2 macam ukuran dengan ketebalan yang sama. Pizza kecil berdiameter 40 cm dijual dengan harga 40.000. Pizza besar berdiameter 50 cm dijual dengan harga 50.000. Jika ingin membeli pizza tersebut, ukuran mana yang kalian pilih sehingga dapat menghemat uang? Nah, di sini juga dibutuhkan pemahaman literasi numerasi untuk bagaimana kita mengidentifikasi, kemudian memahami, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan soal ini. Jadi, kita harus pilih kira-kira pizza yang mana yang akan kita pilih, yang akan kita beli dengan berbeda ukuran di sini. Ya, ada yang berdiameter 40 dengan harga 40.000, ada yang berdiameter 50 tetapi harganya 50.000. Nah, di sini dibutuhkan pemahaman kemampuan literasi numerasi. Nah, bagaimana solusinya? Mari kita lihat sama-sama. Di sini diketahui diameter pizza kecil itu adalah 40 cm. Berarti kalau diameter itu jari-jarinya pasti adalah setengah daripada diameter. Berarti kalau diameternya 40 maka jari-jarinya adalah 20. Kemudian diameter pizza yang besar itu 50 cm. Maka jari-jarinya adalah setengah dari diameter, berarti 25. Kemudian karena pizza berbentuk alas tabung, ya, dia berbentuk lingkaran, maka yang digunakan adalah cara menentukan volume tabung. Maka kita lihat di situ perbandingan volume pizza kecil dengan pizza besar. Berarti V1 volumenya adalah V1 dibanding V2. Ya. Kita tahu bersama bahwa untuk menghitung volume tabung itu adalah VR kuadrat dikali tinggi. Berarti perbandingannya adalah VR1 kuadrat kali T dibanding VR2 kuadrat kali T. Di situ karena VR-nya, karena V dengan T itu bernilai sama, maka dia habis. Ya, tinggal R1 kuadrat dibanding R2 kuadrat. Di mana R1-nya adalah
20, berarti 20 kuadrat 400 dibanding dengan 25 kuadrat itu 625. Didapatlah di situ R1-nya 400, R2-nya 625. Maka harga pizza kecil itu adalah dibagi dengan jari-jarinya tadi, ya 40.000 dibagi dengan 400. Hasilnya adalah Rp100 per cm3 ternyata. Untuk harga pizza besar, berarti dia harga dibagi dengan jari-jari. Berarti 50.000 dibagi dengan 625. Hasilnya adalah Rp80 per cm3. Nah, ternyata di situ kita bisa lihat, berarti kita lebih menggunakan kemampuan literasi numeris itu ternyata kita lebih membeli pizza besar, ya, karena dia Rp80 per cm3 dibanding dengan pizza kecil Rp100 per cm3. Jadi walaupun selisihnya kecil ya Rp20, tetapi jika pizza kecil dihitung dengan harga Rp80 per cm, maka untuk membelinya cukup membayar 32.000 saja, ya, dari harga 40.000 kita bisa menghemat uang 8.000, kita bisa membeli pizza kecil itu 32.000. Nah, di sini pemahaman kemampuan literasi numeris itu diperlukan, karena kalau kita tadi tidak punya kemampuan literasi numerik, maka kita langsung pilih saja bahwa kita pilih saja yang lebih kecil harganya. Ya, pizza kecil 40.000 saja. Tidak perlu lagi kita memilih pizza besar yang harganya 50.000. Tapi setelah dilakukan perhitungan dengan menggunakan konsep literasi numeris, ternyata yang lebih efisien atau yang lebih pas itu untuk kita beli pizza itu ternyata adalah pizza yang besar dengan harga walaupun harganya 50.000, tetapi untuk harga per sentimeternya kubiknya itu adalah Rp80. Jadi itulah tadi contoh-contoh mengenai kemampuan pemahaman literasi numeris dalam pembelajaran matematika, ya. Jadi ini yang harus dipahami oleh siswa baik itu di sekolah maupun di madrasah, ya. Kegiatan-kegiatan literasi numerik siswa itu, ya, seperti misalkan berada di rumah, contohnya adalah melibatkan anak dalam melakukan transaksi jual beli. Nah, misalkan seorang anak itu disuruh ibunya pergi ke pasar untuk membeli gula, kemudian membeli gula pasir, membeli ikan. Nah, berapa uang yang harus dibawa, berapa kira-kira harga-harga yang akan dia gunakan untuk membeli barang-barang tersebut, itu menggunakan literasi numerik karena berkaitan dengan angka-angka, berapa kembaliannya dan berapa harga yang harus dia beli dan berapa kembali yang harus dikembalikan kepada ibunya. Kemudian yang kedua adalah memperhatikan jarak dan waktu tempuh saat bepergian. Nah, ini juga berkaitan dengan menggunakan pemahaman kemampuan literasi numeris. Misalkan seorang siswa atau mahasiswa melakukan bepergian, misalkan rumahnya dari Tangketada ke Kolaka. Nah, itu berapa jarak tempuh yang harus dia gunakan dengan waktu yang ada, berapa kira-kira kecepatannya atau jarak tempuh yang dia gunakan dari Tangketada ke kampus USN di Kolaka. Itu berapa kecepatan, kemudian berapa waktu yang dia butuhkan, dan lain sebagainya. Karena itu membutuhkan literasi numeris yang berkaitan dengan angka-angka. Yang ketiga adalah membaca resep makanan dengan pengukuran bahan. Nah, ini untuk anak-anak cewek, biasanya di rumah itu membuat roti ataupun membuat kue, itu pasti membutuhkan konsep literasi numeris, bagaimana berapa bahan yang digunakan untuk membuat kue donat, misalkan berapa gula yang dibutuhkan, kemudian berapa airnya yang harus dibutuhkan. Itu juga mempunyai pemahaman konsep literasi numerik, ya, di dalam penyelesaian pembuatan bahan-bahan seperti kue donat tadi. Yang keempat, menghitung kebutuhan listrik dan air setiap bulan dalam 1 tahun. Nah, ini juga membutuhkan kemampuan literasi numeris. Misalkan kita bisa menghitung berapa pembayaran listrik kita di rumah per bulan dari bulan 1 sampai bulan 12 dalam 1 tahun. Ya, misalkan bulan 1 kita membutuhkan biaya listrik itu 50.000. Ya, kalau kita rata-ratakan misalkan 50.000 per bulan, berarti 50.000 kali 12.
Berarti yang harus dibutuhkan untuk pembayaran listrik dalam 1 tahun itu adalah 600.000. Karena 50 dikali 12. Ya, itu juga membutuhkan pemahaman literasi numeris tanpa kita sadari adik-adik semuanya. Ya, baik. Itu jika kalian berada di rumah. Nah, bagaimana kalau di sekolah? Di sekolah juga itu tidak terlepas dengan kita melibatkan diri di dalam proses pelibatan diri di dalam menumbuh kembangkan kemampuan literasi numerasi. Misalkan mengukur berat badan, tinggi badan, umur siswa, ya menghitung jarak lapangan bola voli ke kelas. Itu membutuhkan kemampuan literasi numerasi juga tanpa kita sadari sebenarnya. Membuat gambar dena sekolah, ya berapa skalanya, skala yang sebenarnya atau skala pada peta, itu membutuhkan kemampuan literasi numeris, ya. Kemudian bagaimana pada saat siswa berada di masyarakat. Ini juga tidak kalah pentingnya bagaimana siswa terlibat di dalam masyarakat, di dalam menumbuh kembangkan kemampuan literasi numerasi. Misalkan mengumpulkan data dan informasi tentang warga desa. Misalkan berapa warga desa A yang mempunyai jenis kelamin laki-laki atau perempuan, berapa jumlah bayi di dalam desa A. Itu juga membutuhkan kemampuan menghitung atau kemampuan literasi numerasi. Yang kedua, membuat batas-batas wilayah rumah, ya, misalkan berapa batas rumah dengan tetangga, kemudian batas rumah jarak dengan jalan, itu juga membutuhkan kemampuan literasi numeris. Dan yang ketiga, mengelola pemasukan dan penyaluran zakat. Ini biasanya dilibatkan juga siswa. Pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah desa, biasanya melibatkan anak-anak atau siswa di dalam menerima atau menyalurkan dana zakat yang ada di desa kita. Berapa kira-kira yang harus dibayar oleh masyarakat dan berapa kira-kira yang akan kita salurkan ke masyarakat. Nah, itulah contoh-contoh yang berkaitan dengan kemampuan literasi numerasi. Jadi ini anak-anak sekalian, adik-adik semuanya, ini sangat penting harus kita pelajari di dalam proses pembelajaran, khususnya di dalam proses pembelajaran matematika. Jadi sekali lagi, seorang siswa itu tidak hanya cukup memiliki kemampuan konsep matematika, tetapi dia harus mampu memiliki, selain konsep matematika, dia harus mampu memiliki pemahaman konsep literasi numeris di dalam proses pembelajaran maupun di dalam kehidupan sehari-hari siswa. Oke, baik, itulah mungkin yang dapat saya sampaikan ya tentang literasi numerasi, ya. Yang harus kalian pahami bersama itu adalah bahwa literasi numerasi ini penting untuk kita pahami dan penting untuk kita lakukan di dalam proses pembiasaan belajar mengajar di kelas, di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Baik, mungkin itu saja ya pertemuan kita. Saya kembalikan ke forum ya. Oke, silakan aktifkan. Berapa menit ya? Lewat kayaknya 5 menit ya. Iya Pak, lewat. Berapa lewatnya? Tidak perhatikan tadi ya? Iya Pak, tidak. Oke, enggak apa-apa, nanti saya edit lah. Oke, baik teman-teman semuanya, terima kasih atas partisipasinya. Ya, semoga kita sehat semua ya. Amin. Tetap jaga imun, jaga kesehatan. Semoga tubuh kalian itu tetap fit, ya, sehingga tidak down. Apalagi di masa sekarang ini yang harus kita jaga itu adalah kesehatan dulu yang lebih penting, yang lebih utama. Jangan kita paksakan kalau kita belajar, jangan kita paksakan diri juga. Ya, kalau kita sudah rasa-rasa sudah capek, bosan, tinggalkan. Ya, cari inspirasi di luar lagi. Misalkan kita berolahraga ataupun jalan-jalan ataupun traveling. Yaitu jadi seorang matematikawan itu memang harus butuh itu,
Tidak boleh kita terfokus kepada apalagi namanya proses pembelajaran, harus ada refreshingnya juga karena kita kan orang eksakta. Jadi selalu dihadapkan dengan angka-angka katanya, selalu dihadapkan dengan angka-angka. Ya, jadi itu yang membuat kita stres. Apalagi materi kita itu lebih banyak yang bersifat abstrak. Ya, abstrak itu bersifat hayali sebenarnya. Tetapi bagi saya tidak. Bagi saya tidak. Kenapa? Karena di matematika itu yang kita pelajari itu sebenarnya sudah ada di dalam kehidupan sehari-hari. Iya, tinggal kita bagaimana cara mengkoneksikan antara materi itu dengan konteks siswa. Itu sebenarnya yang bikin kita bosan. Nah, kami juga dosen ini memikirkan sebenarnya kayak contoh misalkan analisis kompleks itu. Kami berpikir bagaimana caranya materi analisis kompleks ini kita kaitkan di dalam kehidupan sehari-hari sehingga anak-anak itu merasa terbawa. Mereka merasa belajar di alam nyata, di lingkungannya. Ya. Tetapi sebenarnya itu ada kegunaan-kegunaannya. Cuman kita hari ini kita masih mencari tahu kegunaannya itu untuk apa di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu yang harus kita pecahkan bersama sebenarnya. Sehingga proses pembelajaran matematika itu dia tidak bersifat abstrak. Ya, karena sebenarnya menurut para ahli terdahulu itu, ya mereka sudah menyatakan mereka mendapat ide, mendapatkan rumus itu, ya kayak rumus Pitagoras contohnya. Itu kan rumus Pitagoras itu dia aplikatif sekali. Dari mana itu didapat? Ya di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bagaimana menghitung kemiringan suatu tangga, bagaimana menghitung kemiringan atap. Itu kan menggunakan teorema Pitagoras. Ya, bagaimana menghitung sisi miringnya itu. Jadi para ahli dulu itu dia mendapat inspirasi atau ide itu sebenarnya dari lingkungan. Ya, setelah mendapat dari lingkungan, timbullah ide, inspirasi. Oh, ternyata begini rumusnya. Anak-anak sekarang ini tinggal kita pakai rumus itu. Tidak perlu lagi kita membuat rumus. Itulah itu uniknya atau bagusnya kita generasi sekarang. Tidak seperti generasi terdahulu, para ahli terdahulu. Mereka sebelum mengaplikasikan matematika itu membuat rumus dulu. Ya. Itu susahnya membuat rumus, membuat teorema, membuat lema, membuat definisi, ya, membuat aksioma, lalu dibuktikan. Nah, kita sekarang ini kita tinggal tahu beres saja. Kita mengambil lema, mengambil aksioma, mengambil korolari, tinggal kita pakai, sudah ada buktinya. Nah, tinggal kita kembangkan sedikit, tetapi dasarnya itu adalah ada lema-lema sebelumnya. Misalkan kita akan membuktikan lema 7, lema 6, lema 7, itu dasarnya kita adalah lema 1, 2, 3, 4, 5. Kita sebenarnya tidak capek, tidak seperti dengan para ahli kita terdahulu. Nah, misalkan kita membuktikan aksioma, membuktikan teorema. Dari mana kita membuktikan itu? Dasarnya adalah dari definisi, dari lema, dari korolari, itu semua. Jadi itu apa sebenarnya susahnya kita sekarang? Kita tinggal mengambil saja yang ada. Nah, kita harus bermalasan-malasan lagi kan tidak? Ya, tidak perlu lagi kita berpikir bagaimana kita membuktikan, bagaimana kita membuat suatu rumus lalu kita buktikan. Tidak perlu. Karena rumus itu sudah ada. Rumus itu sudah ada sejak dahulu, tinggal kita pakai saja. Nah, makanya saya sering menyarankan, sering memberitahukan kepada adik-adik semuanya, janganlah kita bosan belajar. Tetaplah belajar. Selalu membiasakan pembiasaan literasi membaca tadi dan literasi tulisan dan numerik tadi. Ya, itu seperti pemahaman konsep yang tadi. Ya. Seorang matematikawan itu tidak hanya butuh pemahaman konsep saja. Seperti 2 kali 3, 3 kali 2 itu 6. Tidak sampai di situ. Karena pada saat diperhadapkan di dalam kehidupan sehari-hari, misalkan diberikan obat, dokter, kita pergi ke rumah sakit, kita pergi ke puskesmas, dokter memberikan obat, misalkan itu resepnya 2 kali 3, 3 kali 2. Kalau kita tidak punya pemahaman kemampuan literasi numerasi, maka kita akan samakan saja. Kita akan makan saja itu obat selama 2 hari. Padahal tidak. 2 kali 3. Ya, berarti 2 kali 3 itu 2 kali dalam 3 hari mungkin ya. Begitu kan? Ya. 2 kali sehari berarti selama 3 hari. Nah, beda juga konsepnya dengan 3 kali 2.
Berarti kalau 3 kali 2 itu 3 kali dalam sehari selama 2 hari. Nah, jangan sampai kita samakan saja. Nah, akan berbeda proses penyembuhannya itu. Nah, makanya seorang matematikawan itu harus butuh itu. Tidak hanya butuh pemahaman kemampuan konsep matematika saja, tetapi harus butuh kemampuan pemahaman literasi numerasi. Nah, itulah yang harus kita butuhkan sekarang, apalagi di abad ke-21 ini, kita harus memiliki kemampuan 4C yang sudah saya sebutkan kemarin dan tadi itu, ya, kemampuan berkomunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, dan kemampuan berkreasi dan berinovasi. Nah, tentunya harus ditumbuh kembangkan dengan kemampuan literasi baca dan literasi tulisan. Dalam hal ini literasi numerasi. Jadi, baik, itu mungkin hari ini pesan saya, ya. Di awal-awal pertemuan ini mungkin banyak saya memberikan motivasi dulu kepada adik-adik semua. Ya. Karena ini motivasi ini mudah-mudahan kalian akan terapkan bukan hanya di mata kuliah saya, jangan. Tetapi di mata-mata kuliah yang lain, di desain-desain yang lain juga kalian harus terapkan. Ya, kalian harus terapkan itu. Intinya adalah harus banyak belajar supaya kalian menjadi ke depan menjadi guru-guru yang profesional, ya, ataupun menjadi pemimpin, karena kita tidak tahu ke depan itu kita seperti apa. Ya, walaupun kita sarjana pendidikan, tetapi kita tidak tahu, mungkin dalam room ini ada yang menjadi kepala desa, mungkin ada yang menjadi bupati, ada yang menjadi gubernur, ada yang menjadi dewan, ya. Tidak menutup kemungkinan. Seperti contoh di mahasiswa saya, untuk yang senior-senior kalian itu, banyak saya mendapatkan informasi bahwa mereka itu ternyata lebih banyak kerja di bank. Nah, itu. Ada beberapa orang, anak bimbingan saya itu, anak bimbingan saya matematika itu, mereka kerja di bank, dan saya tahu namanya itu. Karena komunikasi saya dengan mereka itu sampai sekarang masih lancar. Dan mereka masih saling menjaga silaturahim dengan saya. Dan saya selalu menanyakan kabarnya mereka, kemudian mereka sudah kerja di mana. Itu ada yang kerja di Yamaha, ada yang kerja di Honda, ada yang kerja di bank, ada yang kerja di dealer. Jadi ada yang jadi guru. Jadi jangan kalian berharap bahwa saya ke depan ini akan jadi guru. Tidak. Makanya di dalam belajar matematika itu ada kewirausahaan. Nah, ada soft skill di situ yang harus kita kalian pelajari. Kenapa perlu kewirausahaan itu? Itu antisipasinya. Karena jangan sampai kalian ke depan itu jadi pengangguran. Nah, makanya ada mata kuliah kewirausahaan itu, bagaimana kalian diajarkan atau digodok untuk berwirausaha. Ya, ke depan, jadi sambil menunggu tes CPNS, sambil menunggu lowongan kerja, kalian bisa kembangkan, kalian punya kemampuan, keterampilan untuk berwirausaha. Nah, misalkan bakatnya itu seperti misalkan bisa menjual, kembangkan di situ, menjual, misalkan membuat roti kalau yang perempuan, jualan roti. Jadi jangan pernah malu untuk mau berproses, ya. Kita tidak boleh malu mau berproses untuk menjadi orang besar. Untuk menjadi orang besar itu harus dimulai dari hal-hal kecil. Tidak ada orang besar itu dia mau instan. Tidak ada itu. Seperti pengusaha-pengusaha kita yang terkenal sekarang seperti Sandiaga Uno, kemudian Bob Sadino, itu semuanya pengusaha-pengusaha sukses kayak Abu Rizal Bakri, Prabowo Subianto, itu semuanya mereka tidak langsung instan mau besar, tidak. Mereka itu berproses dari hal-hal yang kecil, ya, berpartai dulu, berbisnis dulu, hal-hal yang kecil sampai menjadi orang besar. Jadi seperti itu dalam kehidupan ini, tidak ada yang instan hidup ini. Harus kita berproses. Tidak boleh kita malu. Ya, ke depan itu tidak boleh kita malu apakah mau menjual roti, mau jadi apalah dan lain sebagainya. Ya, tidak boleh. Karena kita harus berproses untuk meraih cita-cita kita yang sesungguhnya, cita-cita kita yang hakiki, ya. Jadi itulah intinya, belajar apa saja, ya, mulai sekarang belajar, karena kalian itu kalau kalian tidak belajar itu akan menyesal pada saat kalian sudah berada di lingkungan kerja ataupun sudah lanjut studi, ya. Itu kemarin ada beberapa senior kalian itu yang sudah lanjut studi S2 di sana, ya. Dan saya masih menjalin komunikasi juga. Saya harus tanya kemarin, yang saya kasihkan rekomendasi untuk dia S2 di
di Universitas Semarang, Negeri Semarang. Saya memberikan rekomendasi ke sana dan alhamdulillah sekarang dia sudah kuliah, ya. Tetapi dia sering mengatakan ke saya bahwa kenapa dulu saya tidak belajar ini, kenapa dulu saya tidak fokus belajar itu. Penyesalan itu selalu ada pada saat kita sudah kuliah S2 karena kita tidak betul-betul memahami materi yang diberikan oleh dosennya pada saat S1. Nah, karena materi S1 dengan S2 itu tidak jauh beda itu. Ya, paling kita hanya kembangkan saja. Kalau kita tidak tahu dasar, maka kita tidak akan bisa itu. Makanya matematika itu harus pahami dasar-dasarnya dulu. Kalau kalian sudah pahami dasar-dasar matematika itu, maka pengembangannya itu kalian akan gampang, akan mudah. Tetapi kalau kalian tidak tahu dasar, maka bagaimana caranya untuk mau mengembangkan? Bagaimana kita untuk mau mengaplikasikan daripada konsep matematika? Sementara dasarnya saja kita tidak tahu. Nah, makanya mulai dari sekarang, belum ada kata terlambat, walaupun kalian itu sudah semester 7, jangan beranggapan bahwa saya sudah terlambat. Jangan. Tidak boleh begitu. Walaupun sudah semester 7, tetapi tidak ada salahnya untuk belajar. Tidak ada kata terlambat. Saya pun walaupun saya sudah jadi dosen, tetapi saya juga masih belajar. Tidak ada sampai kita meninggal ini. Belajar terus. Namanya belajar sepanjang hayat. Itulah yang disebut dengan asas belajar sepanjang hayat. Tidak ada kita menunggu bahwa kita sudah sukses dulu baru kita berhenti belajar. Tidak. Karena seiring berkembangnya zaman, seiring juga kemampuan teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi itu dia akan terupdate dengan sendiri. Jadi kita harus pintar menyesuaikan diri, ya, dari zaman ke zaman, ya, itu intinya, ya. Ada yang acungkan tangan tadi kayaknya ya. Siska, mungkin mau bertanya Siska? Oke, saya kira kalau tidak ada yang bertanya ya cukup sekian ya. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi teman-teman hari ini. Jadi hari ini anggap saja kita bincang-bincang ya, artinya motivasi lah dari saya, sarapan pagi lah, breakfast ya untuk teman-teman semuanya. Jadi semoga kalian ke depan itu satu lagi saran saya. Kalian itu sudah mengajukan judul ya. Halo, aktifkan mute-nya dulu. Sudah mengajukan judul ya. Belum, Pak. Belum, Pak. Pak. Oh, belum. Kenapa tidak? Saya kira sudah bisa mengajukan judul. Kalian nanti akan terlambat ini kalau seperti ini. Nah, iya Pak, tapi dia bilang dosen PA tadi masih ada pelatihan. Hari Rabu berarti hari Kamis baru bisa Pak. Pelatihan apa? Ada pelatihan. Iya, pelatihan Kurang apa? tahu juga Pak. Ya, dia bilang Ibu Fitri. Oh, Dia bilang Ibu Fitri ada pelatihannya Pak sampai hari Rabu berarti dia. Oh, hanya PA-nya Ibu Fitri atau semua dosen? Kurang tahu juga Pak. Kalau saya PA gitu Pak. Oh, nanti hari Kamis kitanya untuk bicarakan. Oke, iya ya. Jadi mulai dari sekarang, saran saya mulai dari sekarang carilah judul, baru konsultasikan ke semua dosen. Jangan hanya di PA-nya kalau saran saya. Ya, di PA itu adalah orang tua. PA itu adalah orang tua. Jadi kan ada paman ceritanya dalam sustruk keluarga, ada paman, ada bibi. Jadi tidak harus di orang tua saja, ya. Jadi di dosen-dosen yang lain juga. Ya, sampai ke minta tanggapannya, minta sarannya supaya judul kalian itu klop, artinya perfect, begitu ya. Jadi PA itu adalah orang tua, jadi apa-apa yang kita harus komunikasikan atau kita curhatkan itu melalui beliau melalui PA. Tapi saran saya bisa saja kalian ke dosen-dosen yang kalian misalkan dekat ya, walaupun bukan hanya dekat ya, tapi semua dosen lah, intinya semua dosen. Mintailah tanggapannya, mintailah sarannya. Bagaimana ini Pak, judulku ini kira-kira update tidak ini judulku ini Pak.
Karena jangan sampai judul itu judul yang lalu-lalu, diulang lagi, dan diulang lagi, dan membosankan lagi. Membosankan oleh dosen pembimbing dan dosen penguji juga. Ya, jadi saran saya carilah judul yang terupdate, judul yang kekinian, mempunyai novelty, kebaruan. Ya, artinya judul itu walaupun rujukannya rujukan yang sebelum-sebelumnya, tetapi ada kebaruan di situ, kira yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi sekarang ini. Itu sebenarnya yang harus. Tetapi kalau kalian mengambil judul-judul lama, copy paste, itu apa gunanya sebenarnya? Tidak ada gunanya. Artinya kita tidak produktif di situ. Ya, kita harus tunjukkan bahwa kita mahasiswa yang produktif. Produktif itu seperti apa? Ya, kita harus mencari ide-ide baru. Jangan kita mengambil ide-ide orang lain. Bisa mengambil ide-ide orang lain itu, tapi kita hanya rujukan saja. Patokan kita untuk mendukung daripada ide-ide kita. Kan begitu sebenarnya. Jadi mulai dari sekarang silakan konsultasikan judulnya itu kira-kira seperti apa, judul yang bagus itu seperti apa kira-kira. Jangan malu ya, jangan apalagi kan dosen PA-nya itu sibuk, mungkin WA-nya tidak dijawab, SMS-nya mungkin tidak dijawab. Nah itu makanya jangan menunggu sampai jawaban daripada dosen PA-nya kita. Tidak boleh kita, makanya banyak anak-anak sekarang itu yang terlambat karena itu. Saya tanya kemarin, banyak yang saya tanya, kenapa kamu terlambat? Saya menunggu revisi dari sini, misalkan belum ada. Ya saya bilang tidak bisa begitu, kamu harus jemput bola. Jangan menunggu bola, harus jemput bola. Ya, karena kita dosen itu juga kan kita terkadang lupa. Saya sendiri saja terkadang lupa. Ada yang menyetorkan draft proposal, draft skripsi. Terkadang itu saya hanya simpan di rumah karena tidak ada di follow up dari mahasiswa. Tidak disampaikan bahwa Pak, bagaimana hasil revisi proposal saya? Tidak ada. Dia hanya memberikan saja begitu, menunggu instruksi dari dosen, dari saya. Nah, mana bisa? Saya kan banyak pekerjaan. Ya, bukan hanya saya urus mahasiswa, ya, tetapi banyak yang saya urus. Pekerjaan-pekerjaan di luar. Bukan hanya saya, tapi dosen-dosen yang lain. Dia urus keluarganya. Mungkin ada masalah keluarganya. Mungkin ada masalah dengan orang tuanya. Jadi banyak. Mungkin ada masalah dengan anaknya. Tidak. Jadi dosen itu sebenarnya banyak tanggung jawab. Makanya banyak pikiran, banyak tanggung jawab yang harus dipikirkan. Ada tugas-tugas akademik saja itu ada 3. Pengajaran, penelitian, pengabdian, belum masalah di masyarakatnya, belum masalah di lingkungan keluarga. Jadi kalian harus pintar-pintar bagaimana itu menjemput bola. Tetapi dengan karakter-karakter, ya, dengan karakter atau dengan kata-kata yang santun, yang sopan santun. Jangan memberikan kata-kata, misalkan bertanya, Assalamualaikum Pak, kapan kita ke kampus? Nah itu kan seakan-akan kita memaksa dosen untuk hadir ke kampus. Tidak boleh ada kata-kata seperti itu. Ya, misalkan, Pak, apakah Bapak hari ini masuk di kampus? Jangan seperti itu, karena itu seakan-akan kita memaksa dosen untuk hadir. Tidak. Makanya di dalam kemampuan 4C tadi, plus 1 karakter untuk mengimbangi kemampuan 4C tadi. Komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, kreativitas, dan inovasi. Ada 1C di situ, plus 1C apa? Itu karakter. Karakter itu apa? Morality. Ya, morality, moral. Itu yang harus kalian pahami, moralnya. Apalah artinya kalian pintar, cerdas. Saya tidak bangga di sini kalau kalian pintar, hebat-hebat, tetapi moralnya tidak bagus, tidak menghargai dosennya, tidak pernah menyapa dosennya kalau keluar. Misalkan dia ketemu dosennya di top swalayan atau di mall, dia mengalihkan jalan, mengalihkan perhatian. Itu kan sombong itu. Di mana karaktermu? Iya. Di mana karaktermu bertemu dengan seorang dosen yang bersedia meluangkan waktunya memberikan ilmu kepada kalian, tetapi pada saat kalian bertemu di jalan, kalian pura-pura tidak lihat, tidak tahu, bahkan mencari jalan lain. Nah, di mana karakternya? Dosa apa yang akan kalian tanggung itu? Ya, dia sudah membimbing kalian, berhari-hari membimbing proposal kalian, dimintai petunjuk dia bersedia untuk memberikan petunjuk, dimintai nasihat dia bersedia untuk memberikan nasihat. Nah, pada saat kalian bertemu di jalan, kalian pura-pura tidak tahu, bahkan mencari jalan lain. Dosa apa yang kalian tanggung? Apakah itu mental atau karakter seorang mahasiswa? Seorang pendidik? Kan tidak seperti itu. Nah, makanya moralnya itu harus dijaga. Yang pertama harus moral itu harus dijaga. Kedua, ilmunya. Setelah moral itu setelah dibentuk, itu akan ilmunya itu dia akan mengikuti. Ya,
Karena kalau kalian punya moral, dalam hal ini menjaga moralnya baik, menjaga ibadahnya, menjaga sholatnya, menjaga hablum minallah, hablum minan nas, dijaga, hubungan dengan tetangga, hubungan dengan teman itu dijaga, maka ilmu itu akan dia masuk dengan mudah. Kalian baca satu kali saja itu sudah akan kalian ingat, itu akan terserap. Karena apa? Karena karakter tadi suka membantu orang, tidak boleh pelit, tidak boleh kikir. Ya, itu karakter-karakter yang harus kalian pahami, yang harus kalian miliki sebenarnya. Ya, itu kata-kata saya ini akan kalian pegang, ini akan kalian ingat pada saat kalian sudah berada di lingkungan kerja, misalkan sudah jadi guru atau sudah jadi apa. Saya pun sekarang ini walaupun sudah jadi dosen, tetapi saya masih ingat kata-kata guru saya dulu di SD, di SMP, di SMA, di perkuliahan. Itu tetap saya ingat kata-katanya. Minimal tidak ada salah satu kata yang saya pegang di situ dan saya terapkan dan saya amalkan, sehingga kita sampai sekarang ini. Iya, kita menjadi seorang dosen sekarang ini kan karena berkat juga mereka, karena kata-kata dan motivasi mereka, dan kita amalkan. Tetapi kalau kita cuek, kita tidak mau dengar, sama saja itu, tidak ada gunanya itu. Nah, itu kan moralnya tidak bagus. Bagaimana kalian mau bisa menerima ilmu dengan mudah kalau karakter kalian tidak bagus, Jadi saya kira itu saja, ya, cukup sekian mungkin pertemuan bincang-bincang kita pagi hari ini breakfast, ya, sarapan pagi kita. Ya, mudah-mudahan minggu depan kita mulai masuk materi dan kita selalu diberikan umur panjang, kesehatan, sehingga masih bisa kita beraktivitas dan bertemu di minggu depan sampai di hari-hari atau di pertemuan-pertemuan berikutnya, ya. Oke, baik. Saya akhiri pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama.